Command, this is Coyote 6. We're 70 miles northwest of the base, altitude 1,500 feet. Request clearance for landing. Kita sedikit mangkir dulu dari pembahasan Resident Evil Village ya. Jadi sekitar dari 2 harian kemarin sebenarnya gue juga bikin videonya telat sehari 2 harian sih ya. Tapi 2 hari kemarin jadi ada 2 sih detail baru tentang dunia perfilmannya Resident Evil gitu ya. Nah jadi ada berita tentang Resident Evil Infinite Darkness, kemudian juga ada berita tentang cast atau pemeran utamanya nanti untuk serial Resident Evil Netflix juga yang nantinya juga formatnya bakal episodik gitu ya. Nah jadi untuk intronya kayaknya gak usah lama-lama, jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Sekarang ini adalah berita tentang perfilmannya Resident Evil di tahun 2021 ini. Jadi langsung aja kita masuk sekarang. Oke, jadi gue lihat nih masih banyak yang bingung ya tentang sebenarnya film atau series Resident Evil tuh sekarang apa aja sih? Maksudnya apa aja yang sedang dibuat, kemudian rilisnya pada kapan aja, dan sebenarnya ada berapa film-film Resident Evil itu? Soalnya gue lihat masih banyak yang penasaran, apalagi pertanyaan-pertanyaan konyol kayak ini film atau game gitu. Itu gue udah tepuk jidat banget sih sebenarnya buat ngejawabnya, tapi supaya lebih jelas lagi, jadi di sini bakal gue breakdown dulu. Jadi sebenarnya di perfilman Resident Evil saat ini, project yang film-filman, series-seriesan, itu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah Resident Evil Infinite Darkness. Ini adalah serial animasi ya, atau kalau Netflix nyebutnya anime. Gue lihat juga udah ada yang mulai ribut-ribut kok dibilangnya anime segala macem. Gue sih bodo amat ya, mau disebut anime kek, mau disebut animasi biasa kek. Tapi ya daripada lu pada ribut-ribut, mending pada googling dulu ya. Kemudian ntar bisa pada diskusi dengan damai gitu. Karena gue lihat kemarin udah mulai ada yang ribut-ribut. Tapi intinya ini adalah serial animasinya Netflix ya. Ini Netflix original. Dan ini adalah animasi, sekali lagi animasi CGI, Resident Evil Infinite Darkness. Ini rilis 8 Juli 2021 yang berarti bulan depan di Netflix. Dan ini adalah serial episodik. Dan kemudian main starnya adalah Leon dan juga Claire. Cerita yang ada di Resident Evil Infinite Darkness ini bakal nyambung atau bakal canon atau masih satu universe dengan cerita yang ada di gamenya. Untuk lebih tepatnya, Resident Evil Infinite Darkness ini mempunyai latar tahunnya 2006, yaitu berarti 2 tahun sesudah Resident Evil 4 dan 1 tahun setelah movie CGI Resident Evil The Generation. Jadi Infinite Darkness ini masih nyambung dengan cerita game ya. Oke, itu tadi yang pertama. Yang kedua, di sini ada film bioskop live action ya, fitur movie live action, yaitu judulnya adalah Resident Evil Welcome to Raccoon City. Nah ini dirilis tahun 2021 juga, jadi 24 November 2021 ya. Sebenarnya ini tadinya bakal rilis bulan Oktober tapi di delay sebulan. Dan kemarin itu juga udah ada sempat proses syuting ulang atau reshootsnya dan itu udah selesai. Nah untuk film Welcome to Raccoon City ini, jadi ini tidak akan berhubungan dengan game ya. Ini film live action yang baru, tidak berhubungan dengan game, tidak juga berhubungan dengan filmnya Paul W.S. Anderson sama Mila Jovovich di kemarin-kemarin. Gak, ini punya universe sendiri, tapi bakal berdasarkan cerita dari Resident Evil 1 dan Resident Evil 2. Jadi kasarnya film ini akan menggabungkan Resident Evil 1 dan Resident Evil 2 menjadi satu cerita atau menjadi satu film. Nah untuk film live action yang ini sepertinya kalian juga udah pernah dengar gue ngebahas ini ya. Jadi kalau misalnya kalian ketinggalan tentang siapa aja yang bakal jadi pemeran ABCD-nya, itu udah linknya ada di ujung kanan atas nih. Gue udah tunjukin ini, kalian bisa cek video itu. Tapi intinya ini semua untuk cast yang di Raccoon City ini hampir semua standarnya udah ada. Chris, Leon, Jill, semua stars, semua RPD, kemudian ada Wesker juga, Birkin, pokoknya hampir semua karakter mainstream dari game itu semua bakal muncul di Resident Evil Welcome to Raccoon City ini ya. Itu yang kedua. Nah yang ketiga dan yang terakhir, ini adalah yang kemarin juga sempat ngeluarin update dan sempat bikin ribut juga kali ya bisa dibilang. Nah yang ketiga ini adalah serial Netflix live action juga ya, tapi ini bentuknya adalah serial, jadi episodik gitu ya. Nah belum ada judul, tapi yang jelas judulnya udah pasti Resident Evil, tapi belum ada judul kayak subjudulnya apa, subtitlenya apa, itu belum ada. Jadi intinya ini adalah Resident Evil serial
live action yang bakal dirilis di Netflix. Dan ini akan menceritakan tentang Albert Wesker yang di cerita Netflix ini diceritakan kalau dia itu punya 2 anak perempuan yang namanya adalah Jade Wesker ya, Jade tulisannya, Jade Wesker, dan juga Billie Wesker. Timelinenya ada 2, ada present dan ada future. Nah, pada present itu adalah ketika semuanya masih normal ya, ketika dunia masih normal. Nah, ketika future itu adalah ketika dunia sudah dilanda oleh pandemi T-virus. Nah, untuk yang ketiga ini tidak ada hubungannya dengan game, sekali lagi ya, tidak ada hubungannya dengan game dan tidak ada hubungannya dengan movie yang nanti bakal rilis di November 2021 yang Welcome to Raccoon City tadi. Jadi ini juga punya universe atau punya timeline-nya sendiri gitu ya. Jadi sekali lagi ini tidak nyambung dengan game. Jadi kalau misalkan masih ada yang nanya kok anaknya bukan Jake Mueller, gue bakal tepok jidat juga gitu ya. Nah, jadi tadi itu semua adalah breakdown dari project perfilman Resident Evil yang sekarang sedang dibuat dan yang akan segera dirilis juga. Jadi semoga tidak pada bingung. Jadi ada 3 ya, sekali lagi, Infinite Darkness, animasi yang nyambung dengan ke game, kemudian juga live action yang nanti bakal rilis November itu adalah film bioskop, dan satu lagi adalah serial episodik Netflix yang juga adalah live action. Nah, jadi kemarin tuh ada update ya. Yang pertama adalah update dari Resident Evil Infinite Darkness. Jadi Netflix itu mengeluarkan sneak peek ya, atau intro dari Resident Evil Infinite Darkness itu mereka rilis ya ketika di eventnya Netflix Geek gitu ya. Nah, jadi untuk sneak peek 2 menit ini tuh ditunjukkan ketika adegan flashback. Jadi mungkin buat yang masih bingung ya, untuk cerita Resident Evil Infinite Darkness itu ini akan menceritakan tentang Leon yang sedang menginvestigasi adanya upaya hacking di Gedung Putih gitu ya. Nah, tapi tentang konspirasi yang bakal dia temukan di film itu, yang juga nantinya akan dibantu oleh Claire juga, itu berhubungan dengan kejadian yang kemarin ditunjukkan melalui klip yang gue lihat udah banyak yang komentar ini kok mirip banget sama yang namanya Black Hawk Down, which is yang memang sih mirip gitu ya. Tapi ya kalau misalkan lu lihat trailer-trailer dari kemarin, ya lu harusnya tahu lah ini juga filmnya nggak akan perang-perangan dari awal sampai beres juga kok gitu ya. Tapi intinya apa yang terjadi di klip kemarin yang ditunjukkan oleh Netflix itu adalah yang akan nantinya menjadi dasar cerita di keseluruhan serial Resident Evil Netflix Infinite Darkness ini. Tapi gue harus bilang cukup bagus ya, kelihatannya animasinya udah cukup keren banget. Gue nggak tahu sih kalau misalkan persepsi kalian gimana, tapi kalau gue personally ngeliat untuk kualitas animasi CGI-nya ini lebih improve lagi dari Resident Evil Vendetta, Damnation dan juga The Generation kemarin gitu ya. Ya despite mungkin mereka agak terinspirasi dengan Black Hawk Down gitu ya, dengan ada helikopter Black Hawk yang jatuh, kemudian gue lihat ada tentara yang diseret pakai mobil gitu ya. Kalau nggak salah untuk kejadian nyatanya Black Hawk Down juga kalau gue baca-baca ada ya tentara Amerika yang diseret pakai mobil kayak begitu. Tapi mungkin itu Capcom sedikit terinspirasi aja dari mereka gitu ya. Tapi memang kalau misalkan gue berpendapat sih aneh sih ya Capcom nunjukin scene ini gitu ya, dimana maksudnya kalau misalkan kita aspek Resident Evil itu adalah ketika kita ketemu zombinya atau ketemu rasa horornya. Kalau misalkan kita sneak peeknya itu dikasih adegan yang mungkin lebih familiar ya, dimana ada zombinya atau mungkin at least ada Leonnya, ada Claire-nya, mungkin yang komen juga nggak bakal pada komen kayak apa nih kok Black Hawk Down, apa nih kok kayak Modern Warfare yang pertama gitu ya, ketika si Makarov ngeledakin nuklir dan segala macamnya. Tapi anyway gue tetap excited sih ya, lagian ini juga cuman bagian intronya doang, jadi tidak akan seperti itu sepanjang film gitu ya. Atau mungkin nanti sepanjang serial, bukan film, mungkin nanti sepanjang serial si Kapten Jason yang lu lihat di sini dia ngelawan perintah untuk menyelamatkan kru Black Hawk yang jatuh, kan dia nanti diceritakan dia juga bakal curhat ke Leon gitu ya tentang pengalaman dia di negara Penamsta itu di tahun 2000 itu, dan kemudian apa yang dia ingat itu nantinya bakal berhubungan dengan konspirasi yang akan dihadapi oleh Leon di tahun 2006 gitu ya. Ya mungkin sepanjang serial nanti bakal ada beberapa flashback yang kita bakal dibawa kembali ke masa-masa perang itu. Gue juga nggak tahu, tapi either way gue tetap excited dan gue rasa kalian juga banyak yang nunggu, lebih banyak yang tertarik dengan Resident Evil Infinite Darkness ini, apalagi main star-nya adalah si Poni Lempar gitu ya. Nah oke, tadi itu adalah tentang Infinite Darkness ya, tentang sneak peek yang kemarin dirilis oleh Netflix. Nah di event yang sama yaitu Netflix Geek, Netflix juga mengeluarkan informasi baru mengenai project yang nomor 3 tadi,
yaitu project serial Netflix episodik yang live action yang akan menceritakan tentang Albert Wesker. Yang diceritakan dia punya 2 anak perempuan ya. Tadi itu adalah Jade dan Billy Wesker. Sebenarnya informasi barunya itu tidak terlalu banyak tentang cerita ya, tapi mereka nge-reveal pemerannya nanti atau aktor-aktor dan aktris-aktris yang nanti bakal berpartisipasi di serial ini. Yang pertama di sini ada Ella Balinska. Ini gue jujur aja dari sekarang sih, gue untuk cast yang atau untuk pemeran-pemeran yang diumumin ini gue nggak banyak yang terlalu kenal gitu ya. Ya entah gue agak kudet gitu atau mungkin mereka kurang terkenal, gue nggak tahu gitu ya. Tapi kayaknya kalau gue lihat di sini lebih banyak aktor dari serial gitu ya. Nah ini pertama ada Ella Balinska dari Charlie's Angels 2019, pernah main di sana. Kemudian ada Tamara Smart, ada Sienna Agudong, ada Adeline Rudolph, itu semua dari Chilling Adventures of Sabrina, itu juga ada di Netflix. Ada Paula Nunez, dan juga yang paling menarik perhatian, yang paling bikin kontroversi adalah Lance Reddick. Nah kalau ini gua jujurnya juga baru tahu di John Wick doang gitu ya, gara-gara kemarin gue lagi sering-sering banget nonton John Wick ya. Kemudian gue ngeliat si Lance Reddick ini bakal main di Resident Evil ini, ternyata oke, ada familiar face gitu ya menurut gue. Tapi yang bikin orang-orang pada ribut, yang gue sendiri sebenarnya cukup terganggu ya, lu terserah mau bilang gue rasis atau gimana, tapi gue juga punya alasan sendiri gitu ya, yaitu si Lance Reddick ini bakal memainkan Dr. Albert Wesker himself. Jadi kayaknya udah ketebak gitu ya, bukannya gue mau bilang ketebak gitu, tapi ya rata-rata kalau misalkan orang-orang udah ngomongin Netflix tuh pasti antara show-nya jadi SJW atau show-nya jadi kayak ras swap gitu ya, atau jadi gender swap juga gitu ya. Tapi ya gini lah ternyata kejadian. Jadi ya Lance Reddick seperti yang kita lihat, dia adalah orang kulit hitam gitu ya, dia rasnya adalah orang kulit hitam, dan kemudian dia di sini ternyata dia jadi pemerannya Albert Wesker, dimana seperti yang kita tahu di game itu Albert Wesker adalah seorang kulit putih. Dan frankly sebenarnya kalau misalkan kita pengen agak reaching banget tentang karakternya Albert Wesker itu, dia sebenarnya ada sedikit ideologi white supremacist-nya juga gitu kan ya, dimana dia berusaha menghilangkan kelemahan dari kaum atau ras-ras tertentu dengan virus gitu ya. Jadi ada sedikit supremasi juga di situ kan ya. Tapi di sini dibikin jadi kulit hitam gitu. Ini juga sebenarnya gue agak kurang setuju gitu ya. Maksudnya ya kenapa gitu loh. Gini lah. Ya gue juga tidak memberikan excuse dengan Paul W.S. Anderson kemarin gitu ya. Dimana waktu di filmnya Anderson kemarin itu yang memang masih bagus Weskernya itu, atau mungkin karakter-karakter kayak Chris, Leon dan sebagainya itu rasnya masih akurat. Dimana ya paling yang bikin mereka jadi gak disukain para fans adalah writing karakternya mereka, kemudian juga kepribadian mereka yang jauh banget dari game gitu ya. Tapi gue harus akui gitu ya, in terms of costume, in terms of tampilan mereka secara fisik gitu ya, film-filmnya Anderson itu cukup bagus gitu ya. Dari kostum, dari hairdo, dari ya mungkin muka gitu ya, arguably gitu, atau dari wibawanya mereka itu dapat gitu ya, bener-bener game accurate banget gitu ya. Tapi ini dari pemerannya aja udah aduh gitu ya. Masalahnya Lance Reddick ini juga sebenarnya punya performance yang bagus kalau gue baca-baca gitu ya. Dan gue juga udah tanya ke beberapa orang. Kayaknya kemarin gue juga sedikit diskusi sama si Mas Gema juga gitu ya dari Gema Show. Ya dia juga bilang Lance Reddick tuh memang aktornya bagus kok gitu ya. Dia memang punya karisma yang bagus. Dan seperti yang gue lihat kemarin di John Wick juga, dia punya potensi untuk memerankan atau untuk memerankan karakter Albert Wesker yang akurat gitu ya, dimana dia kalemnya dapet gitu ya, kemudian karakterisasinya kemungkinan besar bisa dapat juga. Tapi ya kenapa gitu loh, kenapa harus ya, gue kalau mau ngomongin ini gue juga malah terdengar jadi rasis gitu ya. Tapi ya gitulah, gue rasa sebagian dari kalian bisa mengerti frustrasinya gue di sini gitu ya. Kalau menurut gua sih ya, untuk aktor sekelas Lance Reddick ini, untuk aktor sebagus ini ya, daripada dia dapat peran seperti ini, yang gua rasa pasti bakal banyak orang yang akhirnya protes gitu ya, atau bakal banyak fans yang akhirnya protes. Kenapa sih untuk showrunnernya ini tuh nggak bikin karakter baru aja yang bisa diperankan sama Lance Reddick gitu loh. Dan seperti yang kita tahu gitu ya, kalau misalnya kita berbicara soal nama Wesker ya, di gamenya sendiri pun
Wesker itu kan ada banyak kan, jadi sedikit catch up juga kalau misalkan lu nggak ngerti apa yang gue katakan. Yang namanya Wesker itu kan adalah manusia buatan ya, jadi ada project yang namanya itu adalah Project Wesker. Ini adalah project yang didanai oleh Oswald E. Spencer selaku pendirinya Umbrella, di mana anak-anak dalam tanda kutip Wesker ini bakal dijadikan model untuk manusia super yang ada di visinya dia gitu ya. Jadi makanya kita ada Albert Wesker, ada Alex Wesker yang perempuan gitu kan. Nah kenapa sih lu nggak bisa bikin Wesker yang lain aja yang bukan Albert gitu ya, misalkan Powell Wesker kek atau siapa Wesker kek gitu ya, dan bikin dia rasanya jadi kulit hitam ya, itu menurut gue lebih bagus dan frankly nggak jadi masalah juga gitu loh kan. Yang jadi masalah orang-orang sekarang itu bukan masalah gak mau orang kulit hitam itu masuk ke TV atau film, tapi kan masalahnya adalah ini tuh karakter di gamenya bukan kulit hitam gitu loh, kenapa dibikin kayak begini gitu kan ya. Ya mungkin itu sedikit curhatan gue juga ya tentang kefrustrasian gue dari serial Resident Evil Netflix ini. Masalahnya ini juga menurut gue jadi nilai yang tambah buruk ya untuk serial Netflix ini, karena dari pertama awal serial Netflix live action ini diumumkan itu udah banyak dapat reaksi negatif juga gitu ya. Banyak yang bilang juga ini kok kedengarannya jadi kayak teen dramanya Resident Evil gitu ya, kayak jadi drama-drama remaja Resident Evil. Udah gitu kan kita untuk pemeran utamanya juga bakal jadi anak-anaknya Wesker gitu kan. Kemudian di sini ketika foto castnya di reveal sama Netflix kemarin juga kelihatannya banyak yang nyangka ini kok kayak jadi drama teen juga gitu ya, bukan kayak nggak ada aroma-aroma Resident Evil-nya juga gitu kan ya. Udah gitu dari premisnya juga ya, seperti tadi gue bilang, kita bakal ditempatkan protagonisnya itu adalah anak perempuan yang gue rasa bakal jadi ada di umur-umur remaja juga gitu kan ya. Jadi dari awal pun juga sebenarnya bahkan orang-orang yang mungkin cenderung melindungi casting si Lance Reddick ini sebagai Albert Wesker, mereka juga sebenarnya bilang kalau ya sebenarnya ini pun dari awal juga udah nggak bener gitu, dari segi ceritanya itu udah banyak orang yang nggak tertarik gitu loh. Jadi bahkan untuk orang yang suka dari Albert Wesker kulit hitam ini pun juga udah sangat sangat tidak yakin gitu loh dengan masa depan dari serial Netflix ini ya. Ditambah sekarang permasalahan kayak begini, ya udah menurut gue memang sepertinya serial ini bakal doom to fail gitu ya dari awal. Nah jadi di sini katanya showrunner-nya itu adalah Andrew Depp ya. Di sini dia itu adalah produser dan penulis dari serial Supernatural gitu. Jadi ya gue rasa mungkin untuk orang yang udah pernah bekerja di serial Supernatural ini mungkin punya sedikit kredibilitas ya untuk membuat show horror. Tapi gue sangat pesimis, sangat pesimis gitu ya. Gue rasa ini bakal jadi flop, even more flop ya dari film Anderson kemarin. Dan bahkan film Anderson kemarin itu cukup sukses ya sebenarnya ya, meskipun banyak orang yang gak suka. Tapi kalau kita bicara tentang angka pendapatan itu gak bisa main-main, itu adalah film yang sukses sebenarnya. Tapi kalau yang ini benar-benar pesimis banget gue, pesimis. Tapi tetap sih nanti kalau misalkan rilis gue tetap bakal nonton ya. Mungkin nanti gue bakal bikin reviewnya juga secara keseluruhan. Tapi dari apa yang gue lihat sekarang, gue sangat I'm not impressed at all gitu ya. Ini gue rasa bakal jadi disaster banget gitu ya kayaknya ya. Jadi itu aja mungkin dari update yang bisa gue bawakan tentang perfilman Resident Evil sekarang gitu ya. Sebenarnya yang pengen gue tekankan itu adalah tentang ngejelasin tentang perfilmannya gitu. Jadi sebenarnya ada apa aja sih sekarang yang dikerjakan oleh Netflix dan juga Hollywood gitu ya. Nah sebenarnya tadi ada 3 seperti yang tadi udah gue bilang di awal gitu ya. Jadi langsung aja pada komentar di kolom komentar pendapat kalian tentang Resident Evil Infinite Darkness dan juga Resident Evil yang Albert Wesker ini gitu ya. Sekali lagi gue bilang Lance Reddick itu adalah aktor yang keren. Dari yang gue lihat dari John Wick kemarin juga dia adalah aktor yang cukup capable, bagus banget. Dan gue juga udah tanya sana sini juga ternyata dia adalah aktor yang cukup keren juga gitu ya. Tapi untuk casting yang seperti ini ya ya nggak tahu lah ya gitu ya. Gue sih ya sepertinya ketebak juga kalian pasti juga lebih nungguin Infinite Darkness dan juga lebih nungguin Resident Evil Welcome to Raccoon City ya. Ya gue tahu juga ada beberapa orang yang gak yakin, tapi gue sendiri sebenarnya lebih excited sama live action itu ketimbang yang serial ini gitu ya. Jadi sekali lagi pada komentar aja kita bisa diskusikan bareng-bareng. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kalian juga bisa follow IG pribadi gue di @yudaputra. Gue Bakil Trik signing off dan thank you banget guys. Bye bye.